Musafir dari SMK Dwi Bakti 1 Jombang, mahasiswa PPG Angkatan 3 dalam jabatan tahun 2021. Nomor induk mahasiswa 2190 1249 5114. Program studi Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Berikut saya sertakan surat keterangan bebas studi dari Universitas Negeri Makassar dan formulir pendaftaran uji kompetensi periode 5 tahun 2021. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Amin ya. Walaupun dalam kondisi pandemi, harapannya kalian tetap menjaga kesehatan agar tidak terpapar virus COVID-19 ya. Selalu taati dan terapkan prokes 3M dan jangan lupa makan yang teratur ya. Jangan sampai telat makan yang menyebabkan nanti imunnya turun ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya minta tolong untuk setiap anak mengecek apakah ada sampah kotoran yang ada di sela-sela meja atau bawah kursi ya. Dapat diambil dulu dan dibersihkan, sampahnya silakan dibuang ke tempat. Baik, terima kasih sudah membersihkan sampah yang ada di sekitar meja kalian ya. Contohnya ketika tempat belajar kita bersih, suasana kita belajar juga nyaman. Sebelum kita mulai belajar kali ini, saya minta tolong Bapak untuk memimpin doa. Doa untuk masing-masing. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih sudah berdoa. Sebelum kita mulai, saya absen dulu untuk kehadiran kalian. Imam Syafiur Rahman, Mario Marcelino Arsato, Muhammad Ilham Satrio, Muhammad Akbar
Muhammad Ardiansyah, Muhammad Aldi Hanafi, Muhammad Raihan Afla, Nazar Caniu, Putra Sekta, Reki Martino, Selamat Aliuddin, Stefanus Ferdian. Kira-kira ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ya. Ada saya tiga pertanyaan ya, yang bisa menjawab secara anak-anak. Ya. Yang pertama, apa itu jaringan komputer? Ya Pak, Ya, benar. kumpulan komputer yang saling terhubung. Baik. Ya. Jadi jaringan komputer itu adalah sekumpulan komputer yang berada pada satu jaringan yang sama. Sekumpulan berapa Pak? Ya lebih dari satu pastinya. Ya. 5, 10, 100 data bisa seluruh dunia. Internet itu adalah kumpulan dari beberapa komputer yang ada di dunia yang saya berhubung sehingga bisa saling berbagi data dan resource. Resource dalam hal ini adalah perangkat keras. Yang kedua, ada yang tahu apa saja jenis topologi? Saya Pak, Ya, silakan. ada 4 topologi bus, grid, star, dan mesh. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ada 4 jenis topologi yang umum kita gunakan. Yang pertama lagi apa? Bus, ring, star, dan mesh. Ya, itu yang sering kita terapkan. Dan di lab ini kita perhatikan ini adalah satu contoh penerapan dari topologi star. Ya. Yang terakhir, apa saja tipe jaringan komputer? Silakan. Rangkaian server dan peer-to-peer. Oke, baik. Jadi tipe jaringan komputer yang dua. Yang pertama itu adalah peer-to-peer, yaitu menghubungkan antara dua komputer, di mana kedua komputer ini sama-sama bisa bertindak sebagai server, juga bisa bertindak sebagai client. Jadi multi tugas, jadi double peran, perannya double. Kalau yang client server itu adalah menghubungkan dua komputer atau lebih, di mana salah satunya itu bertindak sebagai server dan yang lainnya itu bertindak sebagai client. Jadi perannya hanya satu, ditentukan siapa yang jadi server, siapa yang jadi client. Jadi enggak seperti peer-to-peer yang bisa double peran. Kalau client server ini bisa ditentukan siapa yang bertindak sebagai server dan siapa yang bertindak sebagai client. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ada 4 poin yang perlu kalian ketahui agar pembelajaran kita hari ini sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan ya. Yang pertama, melalui pengamatan tayangan presentasi, peserta didik mampu memiliki fungsi peralatan atau hardware jaringan dan media transmisi dengan benar dan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan tayangan presentasi dan tanya jawab, peserta didik mampu menggunakan peralatan atau hardware jaringan dengan benar dan teliti. Yang ketiga, setelah melakukan praktek, peserta didik mampu membuat kabel untuk jaringan komputer dengan benar dan cermat. Yang keempat, setelah melakukan praktek, peserta didik mampu melakukan instalasi jaringan komputer standar dengan benar dan teliti. Ini adalah 4 poin tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita. Baik, sebelum kita masuk ke topik hari ini, ya, kita lakukan ice breaking dulu agar suasana hati pikiran kalian fresh dulu, ya, tegang dan enak untuk berjawab dengan nyaman, ya. Oke, silakan ikuti apa yang saya ucapkan, ya. Ikuti yang saya ucapkan, ya. Pegang telinga, pegang pipi, pegang mata, pegang rambut, pegang hidung. Oke, benar ya. Oke, yang pertama, yang kedua mungkin akan sudah ya. Baca, tetap fokus, ikuti apa yang saya ya. Pegang mata,
pegang dahi, pegang telinga, pegang hidung, pegang mata, pegang telinga, pegang alis, pegang bibir. Ya. Oke, stop. Yang ketiga akan cepat ya. Pegang mata, pegang kuping, pegang rambut, pegang bibir, pegang dahi, pegang janggut, pegang pipi, pegang hidung, pegang telinga, pegang mata, pegang janggut, pegang alis, pegang mulut. Oke, semua yang sudah fokus, tepuk tangan. Selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian untuk masuk ke topik kita hari ini ya. Silakan diakses link yang sudah saya siapkan ya. bit.ly ya, garis miring Java 8080 ya. Berupa soal pilihan ganda, 10 soal, silakan kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan pretest ini ya. Silakan. Sini ada beberapa peranan jaringan yang perlu kalian ketahui dan kalian persiapkan. Yang pertama, kita butuh media transmisi yang namanya kabel. Ada yang sudah pernah tahu kabel jaringan? Belum Pak, saya tanya listrik. Oh ya, koreksi ya, memang dalam kehidupan sehari-hari yang familiar kita temui itu kabel listrik ya, baik di rumah, di sekolah, di gedung, di jalan-jalan raya yang menggantung itu kabel listrik. Tetapi untuk kabel jaringan komputer itu ada sendiri ya. Walaupun sama-sama ada tembaganya tapi speknya berbeda. Lanjut, yang penting tool sudah saya contohkan tadi untuk membuat kabel jaringan, konektor RJ45 dan kabel listrik. Baik, sebelum saya lanjutkan ke pengkabelan, ada yang ingin ditanyakan? Ya Pak, apakah kita harus masang LAN card sebelum buat jaringan komputer? Oke, apakah kita perlu memasang LAN card setiap kita akan melakukan instalasi jaringan komputer? Jawabannya adalah tergantung kebutuhan. Ya. Kalau kita kebutuhannya hanya untuk kebutuhan pribadi, untuk koneksi pribadi, kita cukup menggunakan yang sudah tersedia bahwa ada laptop atau PC ya. Tapi kalau untuk kebutuhan lain, misal server di mana kita melayani lebih banyak komputer, tentu kita perlu menambahkan LAN card di PC ya. Jadi tergantung ke kebutuhan. Oke, ada lagi yang tanyakan? Ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita masuk ke pengkabelan. Untuk pengkabelan sendiri ada dua ketentuan, yaitu E568A dan E568B. Ketentuan ini mengatur urutan kabel warna jaringan yang akan kita susun. Seperti yang kita bahas tadi, ya. Untuk praktek kita akan menggunakan kabel UTP, Unshielded Twisted Tape. Untuk T568A urutannya adalah putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat-coklat.
Sementara untuk T568B urutannya adalah putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan si coklat. Itu urutan yang sudah menjadi dasar dan menjadi ketentuan umum untuk kita merakit sebuah kabel jaringan. Ya. Berikutnya, nah dari ketentuan itu kemudian ada pengelompokan kabel jaringan, ada yang strike, ada yang crossover. Nah, untuk yang kabel strike ini adalah susunan warnanya antara ujung satu dan ujung yang kedua itu sama. Ya. Urutan yang digunakan adalah T568A. Putih oranye, putih hijau biru, ya. Putih biru hijau, dan putih coklat. Ya. Ini berarti di kedua sisi kabelnya urutan yang sama, ya. Menggunakan urutan T568A. Sementara untuk yang kabel kelompok crossover, ya, itu antara ujung yang satu dan ujung yang kedua itu berbeda warna. Bisa dikatakan kombinasi antara T568A dan T568B. Ya, jadi ujung satu dan keduanya berbeda. Ujung satu menggunakan T568A, ujung yang kedua T568B. Selanjutnya, ini adalah pengelompokan bagaimana kita menggunakan atau menerapkan kabel jaringan dalam instalasi jaringan komputer. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan, kalau lihat itu dihubungkan antara komponen yang berbeda, ya, berbeda jenis, seperti komputer ke switch, komputer ke router. Kalau yang cross, kalau kalian perhatikan itu menghubungkan antara perangkat yang sejenis. Nah, itu kita menggunakan kabel cross. Sampai di sini, apakah ada yang ingin tanyakan? Saya Pak, apakah urutan kabel jaringan boleh diubah? Ya, baik. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk urutan kabel ini sudah sesuai dengan standar, ya. Artinya sudah menjadi paten atau baku kesepakatan bersama untuk membuat sebuah kabel jaringan. Aturannya ini. Di job sheet data kartu yang saya bagikan itu dibaca dulu yang nomor pertama untuk job sheetnya. Itu nanti kalian diminta untuk melakukan stripping kabel secara individu, ya. Yang di stripping kabelnya yaitu kabel strike dan kabel cross, ya. Setelah masing-masing nanti sudah tertrim, ya, nanti silakan maju ke depan untuk saya cek apakah sudah betul atau belum, ya. Kemudian kalau sudah betul, di lembar paling akhir nanti di situ ada lembar percobaan, ya, percobaan stripping kabel. Yang pertama misalnya sudah berhasil, ya kamu tulis percobaan pertama hasilnya berhasil, estimasi waktunya, hitungnya butuh waktu berapa menit kamu? 5 menit Pak, kamu. Kalau gagal berarti kamu harus mengulang lagi, nanti di situ diisi yang kedua, percobaan kedua. Hasilnya gimana? Gagal lagi, ya berarti terus gagal. Nah, lanjut ke percobaan 3 sampai maksimal 5 kali percobaan, ya. Maksimal. Kalau sudah membuat kabel jaringan, kabel strike dan kabel cross, ya, silakan nanti secara berkelompok untuk menginstalasi sebuah jaringan komputer sederhana yang menghubungkan antara dua PC menggunakan switch.
Selesai? Ada lagi? Nah semua ya, nah kabel ini ya. Oke, berarti percobaan ke-1 kabel strike itu hasilnya berhasil. Kamu tulis berhasil. Oke, jadi yang cross nanti hasilnya itu beda dengan yang strike ya. Untuk yang cross nanti menyilang sesuai dengan urutan masing-masing. Jadi kalau yang ujung 1 putih oranye dia langsung menyesuaikan dengan putih oranye di sisi yang kedua ya. Jadi jalannya 13, 26, 31, 44, 55, 62, 77. Loh ini salah ya rutanya ya. Oh, oke Pak. Nah, seperti ini ya. Jadi harusnya itu dia silang ya. Nah, ini kamu silangnya salah. 13 mati, langsung 26 terloncat ya. Oh, oke Pak. Jadi yang kamu harus perhatikan terkait susunannya di sini ya. Nah, pastikan susunannya benar ya. Terus pastikan tembaganya ini ya nempel rapat di konektor RJ45. Oke Pak. Pastikan semua rapat baru di Krimping. krim ya. Oke, sementara untuk kabel crossover percobaan pertama hasilnya gagal ya. Estimasi waktunya 5 menit. menit ya. Akan coba lagi nanti bisa berhasil ya. ngeklaim kabel strike dan cross. Ada yang sekali percobaan berhasil, ada yang butuh sampai 3 kali percobaan baru berhasil, ya. Nggak masalah. Proses itu proses, bagian dari proses. Yang penting kalian paham urutannya dan cara melakukan cleaning kabel. Ya. Setelah clean, tadi saya cek hasilnya, lanjut kalian melakukan instalasi jaringan komputer sederhana yang menghubungkan 2 PC, ya. Tapi sudah berhasil semua link flight, ya, sudah bisa terhubung, ya. Berikutnya saya akan melaksanakan post test, ya, untuk mengukur kemampuan kalian setelah melakukan praktek, ya. Dengan yang awal tadi kan pretest, sekarang yang post test, ya. Silakan diakses link yang sudah saya tempelkan di PowerPoint, ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan post test, ya. Soal post test berupa soal yang ada, ya, 10 soal. Silakan dikerjakan.
Berarti menunjukkan adanya peningkatan sebelum dan sesudah kalian menerima pembelajaran kita hari ini. Ya. Baik, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Mari kita sama-sama sepakati bersama terkait kesimpulan dari topik yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Yang pertama, untuk peralatan jaringan, ya. Sebelum kita menginstalasi sebuah jaringan komputer, ada berapa peralatan yang kita butuhkan? Ada berapa? Ada 6. Apa aja? Yang pertama, kabel. Apa lagi? Kabel, terus line card, terus clipping tool, kabel tester, dan switch. Ya. Untuk kabel sendiri terbagi menjadi 3. Apa saja? Koaksial terbagi menjadi 2, tik dan pin. Yang kedua kabel twisted pair juga terbagi 2 menjadi UTP dan STP. Dan yang terakhir yaitu kabel optik yang baru saat ini digunakan, ya, terbuat dari serat kaca. Berikutnya lengkap ini sesuai kebutuhan, ya. Kalau secara bawaan sudah ada, tapi kalau kalian membutuhkan tambahan khususnya server, berarti perlu menambahkan lengkap tambahan. Kemudian clipping tool untuk alat membuat instalasi kabel jaringan yang tadi sudah kami praktekkan, ya, kabel slack dan cross. Kemudian konektornya RJ45 namanya, ya. Lanjut kabel tester untuk menguji hasil printingan kalian. Dan yang terakhir adalah switch sebagai media untuk menghubungkan 2 atau lebih PC yang terhubung dalam satu. Ya. Berikutnya untuk pengabelan sendiri ada 2 ketentuan urutan warna, yaitu T568A dan T568B. Kemudian dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu kabel strap dan kabel cross. Dan yang tadi sama-sama juga secara berkelompok membuat jaringan sederhana 2 PC terhubung melalui kabel strap dengan switch, kemudian melakukan konfigurasi IP address, dan yang terakhir untuk menguji hasil konektivitasnya yaitu dengan perintah ping, ya. Hasilnya tadi reply from, ya. Sebelum kita akhiri, tolong dicek kebersihan di meja-meja praktek kalian masing-masing. Apakah ada sampah kertas atau sampah yang lain, ya. Tolong dicek dulu kebersihannya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke topik pengalamatan IP address. Ya, nanti kita akan belajar lebih jauh mengenai apa itu IP address. Karena setelah kita berhasil menyiapkan segala peralatan jaringan komputer, kita sudah paham topologinya, mau buat jaringan seperti apa. Selanjutnya kita harus belajar tentang konsep IP address dan penerapannya. Ya. Kita akan belajar bersama di pertemuan berikutnya. Oke, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, tetap semangat, jangan kendung, ya, jangan lupa bahagia, ya, walaupun kita terbatas pertemuannya, terbatas kita aktivitasnya, walaupun juga sekarang sudah agak mereda COVID-nya, tapi tetap kita harus waspada, ya, saling menjaga, baik menjaga diri sendiri maupun keluarga, lingkungan sekitar, ya. Patuhi prokes 3M, ya. Sebelum kita akhiri, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Duduk, siap, gerak. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih Aldi sudah memimpin berdoa. Semoga apa yang kita pelajari ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi kalian dan berkah buat kalian semuanya. Amin. Hati-hati jalan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, ya. Sebelum nanti kalian meninggalkan lab ini, nanti tolong kursinya dirapikan, PC pastikan sudah di shutdown, ya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya.